Bapak Ibu yang berminat untuk melihat lebih detail tentang gagasan yang kami susun di dalam visi misi, ini bisa di-download lewat QR code ini. Dalam percaturan global sekarang, bahwa Indonesia itu seperti big market yang siap diterkam, di dalam transisi energi merupakan pasar potensial yang akan disergap oleh mereka. Termasuk JETP misalnya saya pelajari, itu seolah-olah indah, ujung-ujungnya akan menjadi hutang jangka panjang. Kasih amanah mendukung program-program keberhasilan Bapak. Anak muda dengan kapasitas intelektual yang tinggi dan dibungkus dengan empati yang tinggi juga. Dengan cara itu saya yakin pembangunan energi tidak hanya menyentuh pembangunan energi, tapi aspek-aspek lain akan terbangun. Selamat untuk Pak Anies dan Pak Muhaimin. Saya baca Pak visi misinya from end to end dari awal sampai akhir dan sangat rinci Pak. Sebagaimana Bapak katakan itu semua menangkap aspirasi masyarakat dari seluruh Indonesia. Ini sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Pak Anies, luar biasa sekali presentasi beliau. Saya sampai berpikir what is missing and it's hardly to find what is missing itu ya, kayaknya udah komplit banget seperti itu. Tujuan dari target itu apa gitu ya, yang manusia Indonesia yang seperti apa, keterlibatan dan kemudian bagaimana tadi melibatkan mereka yang termasuk dalam kelompok yang termarginalkan. Silakan Pak Anies. Nah, hampir selalu ini panelis-panelis ini dominasinya Bapak nih, dan kali ini Prof. Tumiran, you are the most handsome panelist. Ibu sekalian kami hormati, inilah yang kami pandang sebagai langkah-langkah ke depan yang perlu kita kerjakan bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk melihat lebih detail tentang gagasan yang kami susun di dalam visi misi, ini bisa di-download lewat QR code ini. Sebagai informasi saja, visi misi yang kami paparkan, yang kami siapkan, mungkin satu-satunya di antara 3, karena Bapak Ibu bisa lihat, yang memberikan gambaran rencana per sektor dan rencana per teritori. Rencana per sektor itu artinya sektor energi apa, sektor pangan apa, itu per sektor. Lalu yang kedua teritori, untuk Sumatera apa, untuk Kalimantan apa, untuk Sulawesi apa, untuk Nusa Tenggara apa. Kenapa? Negeri ini terlalu besar untuk dibuat pendekatan simetrik. Negeri ini pendekatannya harus asimetrik. Setiap kawasan memiliki kekhasan, kebutuhan dan tantangan. Dan itu coba diakomodasi di dalam visi misi kita. Demikian Bapak sekalian, sebagai pemantik diskusi, terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anies Baswedan atas pemaparannya. Boleh langsung ambil posisi di kursi nomor 2 dari sini Pak. Kita akan berdiskusi dengan para panelis yang sudah hadir pada hari ini. Ya. Baik, terima kasih Bapak Anies Baswedan. Langsung saja saya akan mengundang panelis yang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama adalah Profesor Insinyur Tumirang M. Engineering PhD. Profesor Tumirang adalah Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Dewan Pengarah Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada. Silakan Bapak. Ya, ambil posisi sebelah Pak Anies. Dan juga sebagai anggota Dewan Energi Nasional pada tahun 2009-2014, 2014-2019. Selanjutnya kita sambut panelis berikutnya, Ibu Tri Mumpuni Wiyatno. Ibu Puni adalah Dewan Pengurus Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan IBK dan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya panelis ketiga yaitu Ibu Amanda Kartili Niode PhD. Ibu Amanda adalah Direktur The Climate Reality Project Indonesia dan Delegasi Republik Indonesia untuk UNFCCC COP tahun 2007 sampai 2022. Selamat datang Ibu Amanda. Selanjutnya adalah Ibu Julia Nofrita PhD. Kita berikan tepuk tangan buat Ibu Julia, Bapak Ibu sekalian. Beliau adalah Direktur Program dan Pengembangan The Habibie Center. Baik, terima kasih Ibu Julia sudah bergabung bersama kami. Baik Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu untuk berdiskusi dengan Bapak Anies Baswedan. Jadi kita akan atur sebagai berikut skenarionya. Saya akan berikan kesempatan kepada masing-masing panelis untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Maksimal selama 5 menit untuk ditanggapi oleh Bapak Anies Baswedan, dan kemudian jika ada waktu memungkinkan kita akan adakan satu ronde kembali pertanyaan dari panelis, baru kemudian kami lempar ke
audience. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Profesor Tumiran untuk memberikan tanggapan atau pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Parena, makasih ya. Bapak Capres kita juga yang kelihatan juga segar banget hari ini. Tentu Pak Ketua, Pak Ilham ya. Terima kasih Pak. Jadi ini suatu kehormatan juga buat kami bisa di sini untuk bertanya gitu. Tapi saya tidak akan bertanya Pak, karena tidak tepat bertanya kepada capres yang sudah pernah jadi gubernur. Ya kan? Nanti ditanya gini, Pak Tumiran pernah jadi gubernur nggak? Kok tanya sama saya gitu. Jawabannya sulit ya. Tapi berdasarkan perspektif akademik, bolehlah kami sedikit urun rembuk ya Pak ya. Kita sepakat tadi bahwa keberhasilan ke depan itu harus mereview perjalanan masa lalu. Ini saya kira suatu catatan yang sangat bagus dari rencana beliau untuk percepatan transisi energi. Tetapi dalam situasi saat ini kita mau nggak mau harus ada akselerasi. Di dalam percaturan global sekarang bahwa Indonesia itu seperti big market yang siap diterkam. Di dalam transisi energi merupakan pasar potensial yang akan disergap oleh mereka. Termasuk JETP misalnya saya pelajari, itu seolah-olah indah, ujung-ujungnya akan menjadi hutang jangka panjang. Percepatan retirement PLTU itu menurut saya bukan keputusan sangat cerdas untuk kita eksekusi. Karena apa? Demand kita akan naik. Lantas kalau demand kita naik, base load kita mau ditutup pakai apa? Nah, kalau demand kita naik, ya akselerasinya dengan EBT itu sangat cocok sekali gitu. Kedua, Pak Capres ya, tentang potensi lokal yang terakhir tadi, itu sangat positif. Jadi mungkin kami hanya menyampaikan saran untuk percepatan transisi energi. Mungkin tidak semua daerah harus memanfaatkan advanced technology. Banyak potensi biomass seperti Indonesia Timur, itu mungkin kalau kita kembangkan dengan hutan tanaman industri, bisa menggerakkan ekonomi lokal. Masyarakat di sana tidak butuh teknologi, biomass untuk pembangkit listrik, ekonominya juga bisa tumbuh. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa pengembangan energi baru dan terbarukan itu tidak semata-mata untuk memenuhi demand, tapi harus menciptakan ekonomi baru, sirkular ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta secara bertahap teknologi tumbuh. Ada satu contoh Pak Capres ya, kami mendalami tentang potensi Pulau Sumba di NTT. Pulau Sumba itu potensi energi mataharinya sangat besar, tetapi selama ini terpikir oleh pemerintah seolah-olah bagaimana untuk konsumsi demand sekitarnya. Kalau itu yang dipakai, harganya menjadi tidak ekonomis. Mungkin yang bisa kita kembangkan adalah di Sumba itu bagaimana Pulau Sumba di daerah terpencil, daerah terluar Indonesia menjadi pulau untuk membangun industri berbasis green energy. Matahari semakin efisien, kemudian di sana dibangun industri baru berbasis energi terbarukan, dan ada potensi karena dalam skala masif harganya bisa ekonomis, base load bisa pakai baterai, kemudian juga Pulau Sumba menjadi koridor penguatan pertahanan dengan Australia. Misalnya di Sumba juga diikuti dengan pembangunan pelabuhan samudra yang ke depan kita yakini kapal-kapal juga akan menggunakan hidrogen. Makanya di Sumba juga bisa dibangun hidrogen untuk misalnya membantu pasokan listrik yang akan di retirement PLTU-nya. Kemudian juga bisa ditarik, kalau skala keekonomian yang tercapai adalah penarikan kabel dari Sumba untuk mengisi Nusa Tenggara Barat dan juga mengisi Bali, sehingga Bali bisa tercapai menjadi green island. Saya kira di situ akan muncul suatu sirkular ekonomi, industri EBT juga akan tumbuh ya, nanti dikasih amanah mendukung program-program keberhasilan Bapak. Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Tumiran sudah memberikan tanggapannya tadi terkait juga dengan JETP ya. Mungkin bisa ditanyakan pula Pak, bahwa kan kalau kita ketahui sekarang sebenarnya banyak juga negara-negara yang memang sudah pledge akan support dalam skim JETP ini, tapi ternyata belum menepati janji investasinya. Nah, bagaimana ke depannya Pak? Tadi mungkin menyambung pertanyaan dari ataupun pernyataan dari Profesor Tumiran tadi. Silakan Pak Anies ditanggapi. Semua supaya menjawabnya nanti lebih efisien. Oke. Barangkali ada keterkaitan satu sama lain. Baik, boleh silakan kalau begitu Ibu Puni,
Silakan diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya terus terang untuk JETP ini selalu akan mengutamakan satu, ya, yaitu bagaimana keterlibatan masyarakat, atau saya sering gaungkan sebagai demokratisasi energi, itu diimplementasikan dengan benar. Contoh yang sederhana konkret, kita punya 75.000 megawatt itu untuk hidro, 10%-nya 7.500 megawatt itu untuk small PLTMH, ya, mikro dan mini hydro. Tidak hanya membangun listrik as such, tapi ini sebetulnya melakukan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan harga diri bangsa kita, karena kita mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Caranya seperti apa? Mungkin calon presiden ini kita berharap bahwa nantinya setiap daerah yang punya resources itu diberi hukuman wajib. You have to develop. Jadi tidak boleh, nggak ada pilihan lain. Oh enggak, saya senang menggunakan BBM saja, itu lebih gampang. Tapi di sini setiap daerahmu yang ada resources renewable energy itu wajib dibangun. Saya memberi contoh, kalau secara agregat, bukan yang muluk-muluk, yang sederhana, hanya 500 megawatt saja yang dibangun, itu akan menyerap tenaga kerja 39.400 orang. Dan itu bisa dibayangkan creating economic value, karena kemudian akan muncul yang namanya livelihood. Di situ akan muncul kegiatan-kegiatan ekonomi yang memanfaatkan resources di situ karena ada energi. Jadi kalau bicara pembangunan ekonomi pedesaan, memakmurkan rakyat, harus ada energi. Listrik, ya, is the backbone of economic development. Ini harus jadi tagline yang jelas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa desa-desa kita di seluruh Indonesia ini punya potensi. You name it, resourcesnya banyak. Kekurangannya apa sih? Tidak ada kapasitas intelektual di sana yang bisa bersama-sama rakyat membangun. Oleh karena itu, beliau dulu punya Indonesia Mengajar, saya punya yang namanya Patriot Energi. Apa yang dikerjakan? We give this young generation ini kesempatan untuk melihat negara dia yang tercinta keluar dari zona nyaman, dilatih 4 kompetensi, kompetensi keteknisan, kerakyatan, kejuangan, dan keikhlasan. Kemudian dia harus stay selama setahun di negeri entah berantah, ada yang jalan kaki 15 hari di Papua, dan we did it gitu. Dan ini sungguh sangat sukses. Sayang, ini kalau dikerjakan oleh private sector, ya, saya sebagai NGO waktu itu mengerjakan, kita hanya mampu sampai sekarang menyentuh 1085 orang. Bayangkan kalau negara hadir. Anak muda ini punya perspektif yang luar biasa kalau kelak one day dia jadi pemimpin di negeri kita. Karena dia tahu, dia nggak mungkin ngambil kebijakan yang menyengsarakan orang-orang di sana. Dan buat orang-orang di daerah terpencil, dia merasa bahwa oh, negara hadir untuk aku. Jadi yang dibangun tidak hanya listrik, tidak hanya energi, tetapi yang dibangun adalah potensi-potensi resources lokal yang memang ada di sana, tetapi perlu anak-anak muda dengan kapasitas intelektual yang tinggi dan dibungkus dengan empati yang tinggi juga. Dengan cara itu saya yakin pembangunan energi tidak hanya menyentuh pembangunan energi, tapi aspek-aspek lain akan terbangun. Last but not least, ini saya melihat pembangunan secara umum di dunia gitu ya. Itu ada masyarakat lokal, ada sumber daya lokal. Itu Allah ngasih sudah ada di mana-mana. Kemudian di sisi lain ada financial capital, ada teknologi, ada kemampuan manajerial. 3 hal ini harusnya bergabung jadi satu, datang ke masyarakat lokal, mengelola resources lokal untuk kemakmuran masyarakat lokal yang secara agregat itu negara ini bisa maju. Karena Republik Indonesia terdiri dari 79 sekian ribu desa, yang kalau semua desa diperlakukan seperti itu bisa dibayangkan kemakmuran nyata. Yang terjadi adalah financial capital, teknologi, dan kemampuan manajerial ini hadir, kemudian yang diambil hanya local resources, rakyat ditinggalkan. That is when poverty occur.
Karena rakyat dipisahkan dari sumber daya lokal yang ada di manapun. Kalau kita melihat, you name it lah, saya nggak usah menyebutkan gitu ya, kita nggak mau mengkritik tapi move on melihat ke depan. Dan saya berharap dengan calon presiden yang nanti kata Allah di Lauhul Mahfudz siapa yang tertulis itu, pokoknya mudah-mudahan mampu mereconnect kembali sumber daya lokal dengan masyarakat lokal, ditambah satu anak muda atau beberapa yang punya kapasitas cukup untuk melakukan pembangunan di sana dan memberdayakan masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Puni. Baik, langsung saja kesempatan selanjutnya ke Ibu Amanda. Oke. Baik, selanjutnya silakan Ibu Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Shalom. Pertama-tama terima kasih untuk The Habibie Center, Climate Work Center, dan juga Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada untuk menyediakan wadah yang sangat bermanfaat ini. Tanggal 30 November dimulai Conference of Parties United Nations Framework Convention on Climate Change, UN Climate Change Conference, yang antara lain juga akan membahas isu ini, sehingga kami yakin apa yang dibahas di ruangan ini hari ini juga akan menjadi input bagi teman-teman delegasi Republik Indonesia yang ke Dubai, Uni Arab Emirat. Saya sendiri juga insya Allah akan berangkat ke sana. Kemudian yang kedua, tentunya selamat hari ulang tahun atau merayakan anniversary ke-24 untuk The Habibie Center. Semua keluarga Habibie tentunya, Pak Ilham, Ibu Insana, Nadia, Mas Didit, dan lain-lain. Ini memang kegiatan demokrasi yang memang kita tunggu-tunggu. Selamat untuk Pak Anies dan Pak Muhaimin. Saya baca Pak visi misinya from end to end, dari awal sampai akhir, dan sangat rinci Pak. Sebagaimana Bapak katakan, itu semua menangkap aspirasi masyarakat dari seluruh Indonesia. Ini sungguh sangat luar biasa. Dan memang kalau tadi Bapak katakan partisipasi beda dengan kolaborasi dan lain sebagainya, tentu itu adalah tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pasangan ini. Kita tahu bahwa climate change atau perubahan iklim ini adalah masalah global. Apa yang dilakukan di negara berkembang berdampak ke negara maju, apa yang dikerjakan di negara maju juga berdampak ke negara berkembang. Makanya masalahnya menjadi masalah global, sehingga ada konvensi global untuk mengatur itu semua, termasuk yang akan dilaksanakan di Dubai nanti. Tetapi sebagaimana kita tahu, untuk solusinya itu bukan hanya pemerintah, kalau istilah teman-teman itu state actors atau negara pemerintah, tetapi juga non-state actors atau organisasi atau aktor non-pemerintah seperti NGOs, kemudian akademisi, juga bahkan pemerintah daerah dan terutama bisnis. Sehingga memang tantangan global ini tidak bisa dilaksanakan oleh hanya pemerintah saja. Dan kemudian Pak, yang ingin saya juga sampaikan adalah tadi Ibu Puni cerita tentang Patriot Energi. Kebetulan saya memimpin sebuah organisasi nirlaba namanya Climate Reality Indonesia. Ada 1000 volunteernya, 1000 lebih di seluruh provinsi di Indonesia yang berusaha mengarus utamakan isu perubahan iklim. Climate Reality Indonesia, The Climate Reality Project, ini organisasi global yang didirikan oleh Al Gore, tetapi di Indonesia ada khusus organisasinya Independent Climate Reality Indonesia, dan Ibu Valerina Daniel adalah salah satu climate reality leader yang juga dilatih oleh Al Gore. Di ruangan ini juga banyak ada kakak-kakak AFS, silakan angkat tangan, yang juga dilatih oleh Al Gore. Tapi intinya Pak, bukan hanya Al Gore-nya, tetapi semua bisa berbuat. Jadi usianya itu, rentang usianya itu antara 12 sampai 27 tahun. Jadi poin saya adalah kita tidak harus menjadi saintis, kita tidak harus menjadi pegawai pemerintah, tidak harus menjadi ilmuwan untuk bisa menyikapi isu perubahan iklim ini. Terakhir mungkin Pak, tadi dikatakan itu climate crisis itu adalah masalah global. Tetapi sekarang seperti Bapak tahu, narasinya itu sudah berbeda.
we are not only facing a single crisis. Sekarang kan polikrisis dan dampaknya saling timpa menimpa, krisis ekonomi, krisis kelaparan, 700 juta orang dalam keadaan lapar pergi tidur dalam semalam, biodiversity crisis seperti Bapak katakan tadi. Jadi kalau kita membahas itu, narasinya itu tentu harus berbeda. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan pandangan gitu, bagaimana kita mau menyikapi transisi energi berkeadilan. Kita harus memperhatikan lingkungan, kemudian the future of energy, dan juga keadilan yang tadi beberapa kali Bapak katakan, sementara we are facing polycrisis. Belum lagi yang tadi Bapak katakan, partisipasi dan kolaborasi, territorial conflict among ministries dan lain sebagainya. Tadi kan Bupatinya tidak tahu, wali kotanya tidak tahu. Sementara tadi juga Bapak sudah menyampaikan komitmen-komitmen internasional yang harus juga kita sepakati. Jadi kalau saya lahir di Bandung, jadi istilahnya tuh pabaliut gitu ya. Sepertinya pabaliut gimana kita menghadapinya. Saya orang Gorontalo Pak, jadi saya baca tuh semua yang Bapak katakan itu. Nah, bagaimana itu Pak menyikapi itu semua? Dan melibatkan state actors dan non-state actors. Apakah nanti Bapak akan punya champion ataukah buat badan lagi sendiri? Kan badan itu atau lembaga itu kan banyak yang dibangun, dibubarkan berdasarkan presidennya Pak. Jadi bagaimana nanti kira-kira ke depannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Amanda. Langsung kepada Ibu Julia. Terima kasih Mbak Valerina, terima kasih Pak Anies, luar biasa sekali presentasi beliau. Saya sampai berpikir what is missing, and it's hardly to find what is missing itu ya, kayaknya udah komplit banget seperti itu. Nah, jadi saya tapi ada di satu visi misi yang cukup I feel strongly about it, terutama karena kita The Habibie Center yang sangat fokus pada demokrasi dan human rights. Nah, itu terutama di misi ke-8 gitu ya, ada memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, dan menyelenggarakan pemerintah yang pro rakyat. Nah, ini langsung mengingatkan saya juga tanggal 15 November yang baru beberapa hari lalu kita launching Habibie Democracy Forum, yang kita harapkan itu akan menjadi agenda tahunan, that's to expand civic space. Nah, bicara civic space, dan saya ingin membawa ini dalam konteks just energy transition kita ya. Nah, ini menarik sebenarnya, kalau kita lihat konteks energi, bahkan kenapa dari awal ada kata just di sana, itu dari situ sudah menggambarkan ketimpangan yang luar biasa, the powerful and the powerless di situ ya, sangat luar biasa. Nah, jadi kembali ini pasti akan ada challenge yang luar biasa sekali untuk mengubah relasi kuasa itu sehingga bisa mendorong partisipasi, kolaborasi. Jadi tadi juga ada kalimat partisipasi yang bermakna, itu luar biasa sekali. Dan yang ingin saya highlight di sini juga terutama itu prinsip no one left behind. Karena kalau kita bicara tentang human dimension, people center approach, it's about human. Dan kita lihat sendiri hari ini di investment planning ya yang sudah disusun secara komprehensif, itu juga missing the human. Kita target-target itu yang jadi utama, sehingga tujuan dari target itu apa gitu ya, yang manusia Indonesia yang seperti apa, keterlibatan yang seperti apa, nah itu missing di situ. Jadi justice dilihat hanya sebagai mainstream. Justice should be the goal, not mainstream. Mainstream gender, yes, we mainstream that to achieve the justice. Inclusion, yes, kita coba menginclude ya banyak pihak to achieve the justice, but whose justice gitu ya. Nah, jadi di situ. Nah, jadi mungkin sedikit saya minta tanggapan Bapak. Dan saya juga menyadari ini PR kita semua gitu ya, untuk apa yang kita bisa bantu sama-sama gitu untuk bisa mewujudkan Indonesia adil makmur ini, terlepas siapapun presidennya nanti insya Allah yang akan terpilih.
Nah ini berdasarkan pengalaman Bapak ya, mungkin bisa sedikit kita butuh pencerahan ini, enlightenment. Kalau kita lihat dari sektor energi, ini kira-kira siapa the group yang the most left behind, terutama dalam ini terkait dengan climate change, karena kita tidak bisa lepaskan transisi energi kita hari ini ya karena climate change itu ya, climate crisis. Nah ini siapa kelompok itu dan bagaimana nih kita bisa memberi ruang civic space ya, partisipasi, engagement, so they take ownership gitu ya dalam proses transisi energi, sehingga ini juga ada collectiveness ya, dan itu masuk ke jadi social cohesion yang ujungnya adalah resiliensi. Karena tanpa social cohesion kita tidak akan bisa mencapai resiliensi masyarakat ya, kedaulatan yang mereka bisa handle their own problem. Itu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Julia. Jadi ada beberapa isu nih Pak Anies, soal JETP tadi seperti disebutkan, lalu soal pemberdayaan masyarakat, soal kolaborasi, kemudian bagaimana menghubungkan tadi antara sumber daya lokal dengan rakyatnya, lokal terberdayakan juga, kemudian tadi soal bagaimana menjadikan isu transisi energi secara khusus menjadi agenda utama yang terlantangkan dan menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang utama, dan kemudian bagaimana tadi melibatkan mereka yang termasuk dalam kelompok yang termarginalkan. Silakan Pak Anies. Terima kasih Bapak Ibu sekalian saya hormati. Ini satu panel yang menurut saya sangat menarik karena kami ini sering diundang Pak Ilham untuk hadir di dalam diskusi-diskusi, dan saya rasa ini adalah untuk pertama kalinya dan mudah-mudahan akan lebih banyak lagi, di mana lebih banyak panelis ibu daripada bapak. Dan itu adanya di sini nih. Thank you. Karena hampir selalu ini panelis-panelis ini dominasinya bapak nih. Dan kali ini Prof. Tumiran, you're the most handsome panelist. Dan ini menurut saya satu hal yang nampaknya sederhana, tapi di dalam proses policy making, di dalam proses proses politik, kami merasakan perlunya lebih besar porsi peran kaum perempuan di situ, dan di policy making itu terasa sekali, walaupun kami ini sedikit out of topic, tapi saya menyampaikan kenapa, karena ketika sampai termarginalkan kadang-kadang ini tidak termasuk di dalam bayangan kita tentang termarginalkan, padahal sesungguhnya dalam policy making itu terasa sekali. Kami dulu ketika mengelola Jakarta itu terasa sekali Bu, ketika kemarin pandemi COVID kita bekerja semua seluruhnya pakai meritokratik penentuan mereka-merekanya itu. Tapi kami baru sadari ketika pakai meritokratik justru ibu-ibu yang dominan di situ. Jadi ini penanda mudah-mudahan ke depan. Sekarang terkait yang tadi disampaikan satu persatu ya, mungkin terkait dengan tadi bagaimana kita bisa mendapatkan dukungan dari negara-negara yang sudah punya pledge tapi tidak menepati janjinya. Nah, ini membutuhkan strategi diplomasi yang secara spesifik disiapkan. Jadi kami memandang Indonesia memiliki resources bersama dengan negara-negara lain yang punya kepentingan yang sama untuk kemudian membentuk semacam caucus untuk melakukan smart diplomacy kepada negara-negara yang memiliki pledge itu. Jadi ini bukan sekedar urusan sambil lalu, tapi ada sebuah caucus yang secara reguler menagih. Kami merasakan itu Bapak sekalian ketika kami berada di dalam level kota dan menagih level nasional di G20. Di level kota itu namanya U20. Pertama kali dibuat, kami terlibat sebagai founding members U20 di Buenos Aires di Argentina. Dan ketika itu kita menyusun apa-apa saja yang kita butuhkan dari state level. Sebaliknya di state level itu punya kesadaran bahwa hampir semua masalah lingkungan itu adalah
city created problem, bukan rural created, ini urban created problems. Jadi yang bisa menyelesaikan itu urban leaders, bukan national leaders. Tapi urban leaders nggak punya fiscal capacity, tidak punya keputusan-keputusan monetary, nggak punya keputusan fiskal. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan caucus kecil yang kemudian melakukan negosiasi secara global. Jadi kami melihat itu salah satu yang kita bisa lakukan untuk dalam konteks just energy transition plan ini. Kemudian yang berikutnya Kak Puni soal negara hadir di dalam membantu suplai intelektual. Setuju sekali Kak Puni. Kami memandang harus ada kolaborasi antara, kalau istilahnya Ibu Amanda tadi, state actor dan non-state actor. Apa yang dimiliki oleh state actor? State itu memiliki dua. Satu, dia memiliki fiscal power. Yang kedua, dia memiliki authority. Oke? Yang dimiliki oleh state, non-state apa? Satu, creativity. Itu nggak dimiliki oleh state. Yang kedua, innovation. Itu nggak dimiliki oleh state. Yang ketiga, grounded network. Itu nggak dimiliki oleh state. Yang keempat, actual field experience. Itu nggak dimiliki oleh state. Oke? Nah, kalau keduanya itu terjadi, this is powerful. Tapi kami menyampaikan, this is not what we plan. That's what we have done di Jakarta. Hampir semua urusan. Kalau Ibu lihat kampung akuarium, regeneration of kampung-kampung di Jakarta, siapa pelakunya? Non-state actor. Who are they? Satu, civil society, NGO yang bergerak di sana. Biasanya galak, tapi libatkan, jangan melulu jauhin. Yang kedua adalah pemikir bidang urban regeneration. Ini expert. Apa tugas dia? Membawa best practices dari seluruh dunia tentang urban regeneration. Okay? Yang ketiga adalah the community itself, warga kampung itu sendiri. Yang keempat adalah negara, dan yang kelima adalah fasilitator. Jadi jangan fasilitator negara, karena fasilitator negara itu konflik of interest nanti. Gimana memfasilitasi empat itu kalau negara yang ikut terlibat? Begitu itu terjadi, proses untuk menyepakati panjang, melelahkan, truly long tiring proses. Tapi begitu sampai pada agreement, execution very smooth. Kami mengintegrasikan transportasi Jakarta, sama, polanya seperti itu. 25 lebih operator di Jakarta menjadi satu kesatuan. You know how many meetings? 77 meetings. Okay. Untuk sampai pada agreement berapa bayarnya per kilometer, rupiahnya berapa, sampai agreement. Tapi begitu itu sampai, execution very smooth, keras sekali. Apalagi diskusi dengan teman-teman operator transportasi, luar biasa, tough. Nah, kami melihat, jadi ketika kita bicara besok ke depan, this is not what we plan on doing, this is what we want to continue on doing. Tentang partisipasi itu. Nah, supply itu ketika dikerjakan untuk intelektual dikerjakan oleh negara, maka skalanya bisa besar. Tadi Kak Puni menyebut namanya Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar itu sekarang udah 1.300-an guru. Itu kami kirim per pengiriman kira-kira 60-70. Ketika kami bertugas di Jakarta, di kementerian kami membuat yang namanya guru garis depan. Sekali kirim 1.000, sekali kirim itu bisa 2.000. Kenapa? Itu tadi negara memiliki fiscal power. Nah, kami setuju sekali, itu bentuknya kolaborasi, dan pengadaannya menurut kami, pengadaan barang dan jasanya sebaiknya tidak menggunakan tipe 1, 2, tapi bisa tipe 3 dan 4, sehingga memudahkan di dalam ini perjalanannya. Kemudian tentang sumber daya lokal dan masyarakat lokal, bagaimana digabungkan. Kami sependapat dengan ini, dan kami melihat ini perlu dikerjakan dengan kita-kita yang dari pemerintah, kita-kita yang dari komunitas peneliti, think tank. Let's start thinking in a more
inductive manner rather than deductive. Sehingga ketika kita turun ke masyarakat, itu bukan bagaimana mengaplikasikan ilmu yang kita miliki, tapi sebaliknya bagaimana menyelesaikan masalah di tempat dengan ilmu yang kita miliki. Itu pendekatan yang sangat berbeda. Yang satu adoption, yang satu adaption. Walaupun hanya bedanya A sama O, tapi beda sekali makna di lapangan. Nah, saya rasa Bu Kapuni, kalau kita bisa menggunakan pendekatan adaption dan semua yang berangkat membantu suplai intelektual itu ke lapangan, tidak mengajari tapi memberikan pertanyaan-pertanyaan, maka sumber daya lokal bisa disambungkan dengan masyarakat lokal. Lalu yang tidak kalah penting, harus ada exit strategi. Tidak boleh hanya entrance strategi. Ketika sumber daya dari luar itu masuk ke sebuah komunitas, ada entrance strateginya, bagaimana diterima. Tapi apa yang terjadi? Over time akan terjadi dependency to external activator. Karena yang datang dari luar itu namanya external activator. Lalu muncul dependency. Ketika muncul dependency, maka komunitas itu tidak bisa nanti sustainable karena aktivator dari luar. Karena itu harus ada exit strategi bagi external aktivator itu dengan penguatan masyarakat lokal untuk bisa take over dan ada strategi exitnya, phasing out, sehingga nanti ketersambungan antara sumber daya lokal dengan masyarakat lokal itu akan sustainable di situ ketika eksternal aktivatornya sudah keluar. Itu bayangan kami. Kemudian sinkronisasi atas penyelesaian dari polikrisis ini, Ibu Amanda. Dan terima kasih sudah membaca our vision and mission back to back gitu. Truly appreciate, Bu. Appreciate that. Kemudian yang tentang stakeholder ini, kami memandang begini, pendekatan kolaborasi. Kalau boleh, saya ini punya filenya tapi saya mau coba tayangkan, belum bisa. Atau bisa dari komputer di sana ya, ditayangkan tentang perkuatan lembaga khusus perubahan iklim. Kalau boleh filenya ada, ditayangkan di situ, satu slide saja. Nah, sebelum kita sampai ke sana, nomor satu, roadmap, blueprint itu harus disepakati bersama, Bu. Kalau kita tidak memiliki blueprintnya ke depan, nah blueprint ini kami memandang perlu memang melibatkan semua di dalam penyusunannya. Seperti tadi kami cerita tentang urban regeneration di Jakarta, peremajaan kampung, dalam urusan ini juga begitu. Bagaimana multiple field of science itu terlibat di sini, kemudian multiple stakeholders dari mulai dunia usaha sampai dengan sektor finansial sampai dengan sektor pemerintahan itu terlibat menyusun blueprint. Blueprintnya diharapkan yang sangat realistis. Lalu ini diturunkan di dalam rencana yang harus dikerjakan di tiap level pemerintahan, yang secara spesifik dibedakan antara misalnya provinsi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu punya tantangan yang berbeda dengan provinsi Kalimantan Timur dengan provinsi itu. Jadi secara spesifik kita bisa menurunkan itu sehingga menjadi pegangan.